hari Rabu 8 September 2021 yang akan menyajikan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Agus Supriyatna. Pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran alternatif yang dianjurkan oleh pemerintah guna menekan semakin mewabahnya virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Untuk lebih jelasnya, saya alihkan kepada rekan saya yang berada di SMK Plus Kurotayun yang bernama Dian Winardi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Agus Supriyatna yang berada di studio. Saya saat ini sedang berada di sekolah SMK Plus Kurotayun. Tepatnya di samping radio dan saya akan wawancarai yaitu Bapak Haudri dengan tema efek pembelajaran. Bagaimana menurut Bapak tentang pembelajaran daring di masa pandemi? Menurut saya kalau pembelajaran di masa pandemi ini berbagai macam tanggapan dan berbagai macam juga sisi ada negatif dan positif. Dan dalam pembelajaran daring di sekolah ini bisa dikatakan efektivitasnya itu hanya 30% dari tatap muka seperti biasa. Banyak penyalahgunaan yang didapatkan oleh siswa gitu kan, di mana dalam pembelajaran secara daring ini menggunakan gadget dan sebagainya. Dan ada juga siswa yang tidak bisa mengakses dari pembelajaran daring ini gitu. Itu pendapat saya. Pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dan dampak negatif dalam pembelajaran daring? Dampak positif dan negatifnya. Positifnya ini hanya beberapa persen lah, hanya banyak positif, tapi lebih banyak pula dampak negatifnya dari pembelajaran daring. Positifnya ada beberapa hal. Pertama, mungkin siswa bisa mengakses dari rumah, guru bisa pembelajaran dari rumah dan lain sebagainya. Sekolah bisa dikatakan bisa memperbaiki fasilitas yang ada di sekolah. Itu positifnya. Kalau negatifnya seperti ini. Ketika kita belajar daring, kita diperuntukkan belajar di rumah dan kita secara tidak langsung belajar secara dipaksa dengan tidak tatap muka, dan banyak orang yang tidak melakukan pembelajaran secara formal yang ada pada pembelajaran daring, di mana siswa bangun tidur bisa langsung belajar gitu kan. Tidak langsung secara formal, secara dinas, secara tatap muka dan secara tetap langsung dengan siswa gitu. Dan ini adalah prosesnya. Negatifnya ketika siswa diberikan keleluasan gadget dan sebagainya, pasti ada hal-hal untuk secara tidak langsung menyimpang lah dari pembelajaran daring ini. Siswa pelajaran daring, nah sisanya itu dalam tanda kutip membuka hal yang tidak senonoh gitu kan, keluar di norma-norma agama gitu kan. Banyak sekarang kasus-kasus yang didapatkan pembelajaran daring seperti itu negatif. Bagaimana usaha sekolah untuk menyiapkan sekolah tatap muka? Sekolah untuk menyiapkan tatap muka ini beberapa prosedur yang dijalani. Pertama itu mungkin yang pertama itu guru-guru wajib divaksin katanya. Wajib divaksin untuk melaksanakan tatap muka, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada rapat kumpulan tetap MKKS, pertemuan antara kepala sekolah untuk merujukan tentang pertemuan tatap muka gitu. Yang ketiga ini anjuran terus dari KCD, jangan ada tatap muka tapi secara langsung siswa yang akan masuk sekolah khususnya yang berasrama itu kita tes web dulu dan sebagainya, dan supaya bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, tidak melaksanakan daring gitu. Jadi beberapa prosedur itu dilaksanakan oleh sekolah, termasuk divaksin, termasuk swab, termasuk apalagi yang swab, vaksin yang dites secara darah gitu kan, secara lendir yang di tenggorokan, kita jalani semuanya supaya kita bisa belajar secara tatap muka langsung. Apa saja keuntungan yang Bapak rasakan pada saat Bapak mengajar secara online? Nah, ini keuntungannya kalau menurut pribadi saya, keuntungannya luar biasa. Di mana pertama kita biasanya jam 7 kita berangkat ke sekolah gitu kan, berangkat ke sekolah, pulang-pulang jam 12, kita istirahat sholat, jam 1 masuk lagi sampai jam 5. Kalau ini secara daring kita belajar jam 7 sampai jam 8 bisa selesai, jam 1 sampai jam 2 bisa selesai, dan kita kebanyakan itu rebahan, tidur gitu kan, makan, sholat, tidur lagi, makan, sholat. Jadi secara langsung meningkatkan imun yang ada dalam tubuh sehingga tubuh itu sehat
bukan berarti sehat. Kalau kebanyakan tidur maka seperti itulah banyak orang-orang yang gendut terhadap pembelajaran daring ini karena tidak ada proses, tidak ada aktivitas lah kalau kita sebagai guru kalau pembelajaran secara daring gitu kan. Dan keuntungannya mungkin secara proseduralnya jarang mandi sih. Keuntungannya jarang mandi karena ya kalau mau sekolah kita mandi, kalau nggak sekolah kita ya tidur lagi gitu. Pertanyaan yang terakhir, Ya. kesan dan pesan belajar jarak jauh. Kesan dan pesannya dari saya, manfaatkan secara baik-baik bagi siswa dan guru harus mengajar secara lebih baik lagi. Prosedural daring itu seperti apa, siswa menanggapi daring itu seperti apa. Jangan sampai siswa membuka hal-hal atau link-link yang tidak sewajarnya dibuka oleh siswa. Dan aspek dari keempat tadi, pertama siswa, terus guru, terus sekolah, terus orang tua, ini wajib untuk memperhatikan siswa. Di mana siswa harus sadar akan dirinya sebagai siswa, sebagai studi, orang yang belajar. Orang tua pun sama, ketika kebanyakan daring kan itu di rumah, orang tua siap tidak memperhatikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekolah wajib untuk memfasilitasinya. Sekolah tidak siap atau tidak, itu harus wajib memfasilitasinya. Dari mulai gadget lain sebagainya. Yang keempat ini adalah gurunya juga harus sadar akan hal yang bisa menyebabkan apa saja siswa secara pembelajaran secara daring. Kita merujuk kepada positif, jangan kepada yang negatif, itu saja. Ya baik, terima kasih untuk Pak Rizky. Sama-sama. Yang telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya liputan hari ini. Saya Dian Winarti. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.